Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Selama bulan Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala mendorong umat muslim untuk memperbanyak ibadah. Ada yang senantiasa bertadarus Al-Quran, rajin sholat taraweh, berbagi sedekah takjil, rajin sholat berjamaah, dan ibadah-ibadah lainnya. Di penghujung Ramadan, kita semua bersiap untuk melepas kepergian bulan mulia ini, sekaligus bersiap menyambut kedatangan Hari Raya Idul Fitri. Saat Idul Fitri, semua umat Islam bersukaria, memakai baju baru, menyiapkan aneka kue lebaran untuk menyambut tamu, berkumpul dengan sanak saudara, dan sejumlah momen bahagia lainnya. Anjuran untuk memperlihatkan ekspresi bahagia saat hari raya kemenangan ini dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis diriwayatkan dari sahabat Anas, ia berkata, sekali waktu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang di Madinah, di sana penduduknya sedang bersukaria selama 2 hari. Lalu Nabi bertanya, hari apa ini sehingga penduduk Madinah bersukaria? Mereka menjawab, dulu semasa zaman jahiliyah, pada 2 hari ini kami selalu bersukaria. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menggantikannya dalam Islam dengan 2 hari yang lebih baik dan lebih mulia, yaitu hari raya kurban Idul Adha dan hari raya Fitri Idul Fitri. Hanya saja jangan sampai kebahagiaan di momen Idul Fitri membuat kita larut dalam kesenangan sehingga lupa bahwa pada hari kemenangan ini Allah menganjurkan kepada kita untuk beribadah dan tetap memiliki kesadaran sosial. Sebab bisa jadi saat itu ada saudara sesama muslim yang kondisi ekonominya serba kekurangan, sehingga jangankan mengenakan baju baru untuk menikmati makanan spesial Idul Fitri saja belum bisa. Saat Hari Raya Idul Fitri, kesadaran sosial kita seharusnya semakin matang. Jika selama Ramadan kita digembleng untuk menahan lapar dan dahaga, sehingga bisa merasakan bagaimana menjadi orang yang hidupnya berkekurangan, maka Idul Fitri menjadi puncak kematangan empati kita sebagai seorang muslim. Berbagi kepada saudara yang sedang berkekurangan di momen mulia ini menjadi salah satu bentuk pengamalan dan pengalaman yang sudah kita lalui selama berpuasa di bulan Ramadan. Bisa jadi saat kita sedang menikmati opor ayam atau bersukaria memakai baju baru, masih ada saudara yang belum bisa merasakan kenikmatan ini. Oleh sebab itu, tepat kiranya jika Idul Fitri dijadikan sebagai momen berbagi. Syekh Abdul Hamid Al-Maliki Asy-Syafi'i mengatakan, bukanlah disebut hari Id, Hari Raya Idul Fitri,
bagi orang yang mengenakan pakaian baru. Hari Id sesungguhnya adalah ketika ketaatan seseorang meningkat. Setiap hari ketika ia tidak melakukan maksiat, maka hari itu dinamakan Id. Artinya, Idul Fitri adalah sejauh mana kita mampu menjaga konsistensi ibadah kita kepada Allah dan berbuat baik terhadap sesama manusia. Memakai baju baru memang dianjurkan sebagai bentuk syukur atas nikmat yang agung ini. Tapi jangan sampai ekspresi syukur tersebut berlebihan sehingga membuat kita lupa bahwa ternyata masih banyak saudara sesama muslim yang belum bisa seperti kita. Idul Fitri merupakan momen bersukacita, berkumpul dengan keluarga, bersilaturahmi ke sanak saudara, dan ragam pernik keceriaan lainnya. Namun jangan sampai suasana penuh gembira ini membuat kita terlalu larut dalam kesenangan, sehingga lupa mengingat Allah. Sebab itu, Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri dengan beribadah, maka hatinya akan tetap hidup saat banyak hati yang mati. Rasulullah bersabda, siapa saja yang menghidupkan dua malam Id, Idul Fitri dan Idul Adha, karena Allah demi mengharap ridhonya, maka hatinya tidak akan mati pada hari di mana hati manusia menjadi mati. Menurut Syekh Ahmad Asy-Syawi, maksud dari hati tidak mati pada hadis di atas adalah orang tersebut tidak akan mengalami kebingungan saat sakaratul maut, menghadapi pertanyaan malaikat di alam kubur, dan di hari kiamat kelak. Kita bisa meluangkan sebagian waktu di malam Idul Fitri untuk melakukan ibadah sunnah seperti sholat witir, tahajud, sholat isya berjamaah, dan sebagainya. Kemudian berdoa agar Ramadan tahun ini bukan yang terakhir bagi kita, melainkan bisa berjumpa di Ramadan selanjutnya. Semoga Ramadan tahun ini menjadi saksi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ibadah puasa yang dilakukan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga ibadah-ibadah lainnya yang dilakukan di dalamnya diterima oleh Allah, dan semoga dianugerahi kita umur panjang untuk berjumpa pada Ramadan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.